seperti 5 megawatt, tadi bisa sampai 10 juta dolar gitu ya. Tapi mereka bisa bawa teknologi, bawa modal dan sebagainya. Dan pada suatu saat itu akan menjadi milik kita ya, setelah modal mereka kembali ya. Itu. Jadi silakan ya para investor, para diaspora dapat menghubungi kami akan bisa memfasilitasi ya lokasi-lokasi mana yang berpotensi, ratusan lokasi. Dan pulau itu yang sekarang miskin dalam 10 tahun akan menjadi pulau yang sangat makmur karena ikan-ikan mereka yang sekarang itu hanya dijual mungkin 5.000-10.000 kilo, dengan ada gudang pendingin dengan listrik yang kontinu, mereka bisa menyimpan ikan itu dan kemudian pemilik ikan datang dengan kapal besarnya ke sana membeli ikan dan kemudian menjual ke Jakarta dengan harga 150.000 per kilo. Jadi demikianlah ekonomi pulau-pulau itu akan meningkat kalau ada energi harium tadi. Silakan datangkan informasi sampai ke kami kalau ada tertarik untuk investasi di pulau-pulau. Semua hal yang diperlukan dapat kami informasikan. Mungkin nanti alamat tadi kami kirim dalam bentuk PDF tadi kepada para diaspora, bisa diprofilkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya pertanyaannya banyak untuk Ibu Emma Yohana nih. Ibu Emma nanti terakhir saja biar lebih banyak waktunya. Kepada Uni Yesi dan Uni Rita, silakan duluan. Uni Rita sekarang. Saya maraming santan ni Rita. Saya mamasa. Kerajo seorang ni Rita atau bahasa di itu pertanyaan dulu. Yang pengalaman yang lalu, pengalaman Ambo dari tahun buka itu 2000 sampai 2019 sebelum pandemi. Jadi awal pandemi itu restoran Selendang Minang itu ditutup karena pertama kondisinya gedung itu sangat tua. Kita mau bikin renovasi baru, tapi ada apartemen yang di atas yang tidak layak. Itu pertama. Yang kedua pandemi tentunya. Yang ketiga itu suami kan jujur nggak bisa lewat terus. Bisnis tur pariwisata. Jadi karyawan saat itu 3 orang. Jadi yang belanja kalau di Belanda itu kita tinggal calling saja. Jadi bisa diantar. Kalau untuk proses menggiling lado, masak bumbu tentu Ambo pribadi. Kemudian Ambo ada asisten yang memasak dan 1 orang untuk bersih-bersih. Dan kalau apabila ada catering itu tenaga terpisah, itu bayinya terpisah. Dan jika ada grup-grup yang datang dari Indonesia, misalnya 30 orang sampai 10 orang, itu di setting yang take away restoran tadi itu kami sewakan kursi-kursi lipat dari satu perusahaan untuk misalnya 30 orang bisa duduk. Ini orang awak kok di sana kan dingin, yang penting makan lama nih kayaknya. Duduk tidak masalah lah, kagak pun ini. Soalnya kalau 8 hari mengalilian sampai ke Swiss dingin, laka pulang kamu tanya, kok laka pulang masih makan nasi padang? Gak tahan dia katanya, harus masuk nasi jolado jam. Begitu. Jadi masak itu pertanyaan grup kita dia, mengilian lado, bumbu-bumbu semua melakukan surang. Banyak juga yang seperti bumbu kering tentunya seperti rendang itu kamu ambil dari Padang, bumbu kambing dari merek Slamet, Pak Slamet. Terima kasih. Ini Rita ya. Ini Rita memang petarung luar biasa. Jadi kalau mampir ke Den Haag tuh lama banget makannya, lagi gratis kan. Silakan di Yesi, silakan. Jadi apa pertanyaan? Kesimpulan atau bagaimana Pak? Ucapan selamat itu, semoga bisa lebih ke depan. Alhamdulillah. Sukses. Jadi harapan Ambo, Kamuko, mudah-mudahan Ambo bisa meneruskan membuat rumah makan Padang di mana-mana. Itu impian Ambo.
Cuma selama ini kan Ambo cuma ada di Lampung. Karena Ambo merasa di Lampung itu welcome pemerintahnya. Jadi kita untuk membuat suatu usaha di sana itu benar-benar tidak dipersulit. Jadi wisatanya banyak dan membuat apapun di situ dilihat dan langsung tidak sulit. Jadi saya berharap Sumatera Barat pun akan seperti itu gitu. Jadi jika ada investor yang ingin ke Sumatera Barat, misalnya dia melihat seperti saya kemarin ada niat ingin membuka kafe ya di Mande. Saya terjun ke Mande, saya lihat Mande masih sepi. Belum apa-apa mereka sudah ribut. Jadi saya bingung bagaimana saya mau investasi. Belum apa-apa mereka sudah memperebutkan. Saya nanti ini, saya itu. Jadi kan kalau bisa, ini sekedar saran. SDM-nya dulu Pak yang dibenahi untuk Sumatera Barat. Jadi biar investor juga untuk mendirikan suatu usaha enak gitu loh Pak. Seperti Pak siapa tadi yang bilang untuk berinvestasi takut uangnya tidak kembali. Pak Datuk ya. Pak Duta. Nah uang si investor ini takut tidak kembali. Jadi dia belum apa-apa sudah takut untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Jadi saya berharap semoga Sumatera Barat memberikan welcome untuk para investor agar Sumatera Barat lebih maju dari daerah-daerah yang lain. Baik. Harapan saya cuma itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung Uni Rita tadi, perjuangan beliau luar biasa. Tenaga kerja memang untuk luar negeri ini susah Pak, karena standar mereka tinggi. Jadi kualifikasinya tinggi, kita mau mengirim tenaga kerja juga tidak mudah, apalagi di Eropa. Membuka restoran juga nggak mudah, standar higienisnya macam-macam, lingkungan tidak mudah. Jadi ini PR buat kita ya, bagi pengusaha bintang yang mau invest keluar. Baiklah, di 80% pertanyaan buat Uni Eman. Silakan Uni Eman. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi Pak Duta yang nanyo aman tidak pitih loh gitu ya. Terus ada aturan kan itu. Tentu kalau kita akan tindak lanjuti nanti akan kita pelajari semua. Secara legal itu harus ada ya, harus ada secara legalnya. Jadi itu nanti MDN itu yang akan menghandle ya Pak Burma. MDN ini Pak Dirwan juga udah pengalaman lebih dari itu. Jadi aman Bang kalau itu insya Allah. Kemudian tadi Prof yang bilang, mengenai undang-undang otonomi katanya belum dihapus. Jadi mengenai perizinan lain-lain, kita kan pemerintah daerah itu memang diberi wewenang. Walaupun, nah ini mungkin Bapak Ibu yang dari luar negeri Pralujo paham ya. Ibu Zizi ya. Mohon maaf, ini baru nampak Zizi Bapak Ibu. Ada undang-undang yang membatasi kita sekarang. Kalau kami, ini mohon maaf, kita aja undang cilaka ya. Undang-undang Cipta Kerja. Jadi undang-undang itu memang ada yang membatasi. Kalau tadi umpama mengenai pertambangan, itu kan ditarik ke pusat semua Pak. Jadi udah gak ada lagi wewenang dari pemerintah daerah. Nah, itu contoh. Jadi memang kita harus kaji lagi satu persatu undang-undang apa yang kita butuhkan. Itu mengenai investasi di daerah. Ibu Eli, saya dari kemarin cari-cari ibu sebetulnya. Baru sekarang ketemu. Nanti mungkin kita bisa cerita banyak. Alhamdulillah saya senang sekali kalau mengenai buku yang ibu buat itu, ya itu sangat bermanfaat. Saya juga punya lembaga pendidikan. Jadi mulai dari PAUD ini yang mendorong nih Prof Fasli ini. Jadi sewaktu saya tanya apa yang harus lakukan, saya disuruh, jadi lucu Bapak Ibu. Rasanya kok saya disuruh bikin itu PAUD.
pendidikan anak usia dini waktu itu ya, padu ya, masih padu waktu itu. Lebih bagus bikin sekolah ini. Loh, kok saya tidak disuruh buat suruh perguruan tinggi, tapi pendidikan anak usia dini, karena beliau memang udah pakarnya bidang pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi percontohan, walaupun kita tidak besar-besaran, karena saya mengkhususkan diri untuk itu, dan tempat pelatihan-pelatihan kunjungan dari berbagai sekolah yang ada di Sumatera Barat, namanya Citra Al-Madinah. Jadi ini mungkin hasil dari apa yang saya dapat di perguruan yang di bawah pimpinan Ibu Zizi Dinia Putri, ya Bu Zizi, yang telah melakukan 1 abad. Kemudian mengenai mie tadi ya, saya sebetulnya itu hanya mengangkatkan kepada Bapak Ibu, ada usaha dari teman-teman kita bersama, ada koperasi, ada perseorangan. Kalau kita ekspor ke Australia, Pak Herman, kayaknya high cost. Karena mie yang dibuat ini bukan mie seperti Indomie, itu tidak. Karena ini standarnya, bolehlah kita sebut mereknya ya, seperti Lemonilo. Jadi ini mie sehat. Mie sehat ya. Jadi memang harga mungkin sedikit agak tinggi dibanding mie yang banyak beredar di pasaran. Mungkin ada sisi lain nanti yang bisa kita kerjasamakan. Kalau ini dikirim ke Australia, saya khawatir ongkosnya aja berapa gitu ya. Mungkin investasinya di Sumatera Barat saja, Bapak. Kemudian saya sebetulnya setiap kunjungan ke luar negeri, kemanapun itu, selalu bicara sama dubes. Selalu saya tanyakan, apa peluang-peluang yang bisa kami bawa ke sini? Itu selalu. Makanya saya punya binaan juga, kami bersama-sama, baik di bidang UMKM maupun di bidang seni budaya. Dan tahun berikutnya biasa kami diundang untuk pertunjukan apakah seni budaya atau kuliner. Jadi saya selalu manfaatkan itu. Jadi bukan hanya dinas, bukan hanya tugas dari kantor, tapi bagaimana Minang ini mereka kenal, Sumatera Barat itu mereka kenal. Dan saya selalu bawa itu film, saya selalu minta izin sama Pak Dubes, saya akan tampilkan ini tentang Minangkabau. Jadi kita juga bisa memperlihatkan kepada negara-negara yang kita kunjungi tentang adat, istiadat dan budaya yang ada di daerah kita. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar negeri ini, mau Amerika, Australia, kemudian Malaysia dekat ya. Kami dari Sumatera Barat banyak kelompok-kelompok UMKM, banyak kelompok-kelompok seni budaya itu siap berkolaborasi. Apakah nanti mungkin ada tim kita ke sana, kita mengadakan short course, pelatihan singkat ya mengenai mungkin tari-tarian atau lain-lainnya. Jadi kita siap. Karena ini saya kontak dengan Pak Afdal di Amerika, kebetulan waktu dia mau kirim anaknya ke Indonesia, saya termasuk yang pertama dihubungi, Alia. Saya bangga karena dia, ya kita semua bangga ya.